Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita dari seseorang teror mistis di Gunung Ciremai. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun di Pengasinan Ayu Heights. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya, biar bisa mengawasi. Ketika berjalan pelan, jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar, Ayu meminta untuk istirahat. Mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sunggabuana. Ketika tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore, kita sampai di Bos Batulingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini, kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget, harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempet ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batulingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gua pegangan carry lu." Aku mengangguk. Jadi, sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku, melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu, ada suara berbisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya aku pikir pendaki yang naik. Nyatanya, jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa, dalam hati mohon perlindungan.
Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukan, dia berulang kali menyebut pocong, pocong, dan pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkanku untuk berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya ketutup bab. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa terlambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebat-lebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya, terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat. Kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seseorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan, mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-lebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya, kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar di, istighfar. Gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. "Itu ada orang Yu. Ayo ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil. Ayo yuk."
Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini, ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku sambil nyengir aneh. Tiba-tiba, kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi mengelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan, aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada laki-laki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh, aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, dia berteriak-teriak histeris. Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar, aku yang menyentuhnya. Ini lu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan, ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah, tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggungnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat kebiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi
Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami, sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu?" kata si bapak. "Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang. Punten, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa tenda yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya mentari. Aku melihat kerilku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka kerilku mencari handphone dan charger saat ku dengar rangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal.
Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merotot, merah, hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa, mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang. Di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, gak apa-apa. Udah di sini aja." Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba, aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun, walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. "Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama, ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah, menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan. Yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Temen kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma satu." Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. "Udah, di situ aja. Biar nanti ada yang nurun nih. Ayo, Jang," kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor yang dimenyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi, karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali selah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi, tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya, jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua, sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh si temen Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk." Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang mengotori rumahnya.
Jadi temen si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, bu tolong. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga nggak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanya Hu khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan.